Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini kita masuki di hari yang ke-7 di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Alhamdulillah ya. Makin nikmat ya ibadah kita, mudah-mudahan ayahanda, bunda dan sahabat kan sudah hari ke-7. Artinya secara fisik mudah-mudahan kita sudah semakin dikuatkan oleh Allah. Mudah-mudahan secara ruhiyah ya, iman kita semakin naik ya, Masya Allah. Tentu berita bahagia dong buat kita, karena kita tentunya kalau sudah semakin menikmati ibadah-ibadah kita, bukan menjadi beban tapi makin ringan ya, makin ada rasa rindu yang luar biasa ya. Bukan rindu untuk pemenuhan fisik semata, tapi rindu untuk pemenuhan ruhani kita ya, Masya Allah. Istilahnya, kita tuh begitu rindu dengan suara azan maghrib, bukan karena ingin berbukanya, tapi kita rindu suara maghrib, tiba-tiba nikmat yang ada ya, nikmat yang terasa. Nah, itu yang kemudian akan membedakan kita, sehingga kita juga bisa mengatur pola saat sholat maghrib berjamaah dengan berbuka. Berbukanya akhirnya apa? Cukup untuk istilahnya berbuka saja, untuk membuka ya, mengikuti sunnah Rasulullah SAW dengan yang manis, tidak terlalu banyak yang kita makan. Kenapa? Karena hari ke-7 kita sudah mulai merasa, ya Allah nikmat banget ya, walaupun bukanya hanya dengan kurma, dengan air putih ya, tidak banyak yang kita makan, tapi itu sudah cukup untuk melaksanakan sholat lebih baik lagi. Sehingga wajibnya kita untuk sholat berjamaah, khususnya bapak-bapak ya, dan kemudian sholat awal waktu buat ibu-ibu berjamaah tentunya di awal waktu di rumah Allah ya, itu makin terasa nikmat. Berarti hari ke-7 ini buat ayahanda, bunda dan sahabat, hatinya semakin dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat. Sekarang mari kita lanjutkan tanda-tanda penyakit hati yang ketiga. Yang pertama apa? Sulit meraih sesuatu yang diciptakan baginya. Yang kedua, tidak merasa sakit karena luka-luka maksiat. Dan yang ketiga, pemiliknya tidak merasa sakit dengan kebodohannya terhadap kebenaran. Jadi orang yang terkena penyakit hati itu ia tidak merasa sakit dengan kebodohannya terhadap kebenaran. Apa maksudnya? Mari kita simak ya. Menurut Dr. Ahmad Farid dalam bukunya ini ya, Penyucian Jiwa dalam Islam, beliau menjelaskan, hati yang sehat akan merasa sakit dengan perkara-perkara syubhat yang menjangkitinya. Ia juga merasa sakit dengan kebodohannya terhadap kebenaran dan akidah-akidah yang batil. Oleh sebab itu, kebodohan merupakan musibah terbesar yang diderita orang yang di dalam hatinya ada kehidupan. Sebagian ulama menuturkan, tidak ada dosa maksiat kepada Allah yang lebih jelek daripada kebodohan. Dikatakan kepada Imam Sahal, wahai Abu Muhammad, apakah yang lebih jelek dari kebodohan? Jawabnya, bodoh terhadap kebodohan. Maksudnya apa? Orang bodoh yang tidak tahu kebodohannya. Naudzubillah min dzalik ya. Ayahanda, muda dan sahabat, jangan sampailah kita termasuk orang-orang yang tidak merasa sakit ya dengan kebodohan kita atas kebenaran. Misal gitu ya, bagaimana tata cara sholatnya Rasulullah SAW dalam bab sholat wajibkah atau sholat sunnahkah, dari dulu sampai sekarang pengetahuan tentang hal itu masih sama buat kita. Maksudnya sama, tidak makin baiknya gitu. Saya sih ikut ustadz aja lah. Nah, jangan. Harus meningkat, kita harus tahu ilmunya. Persis juga buat ayahanda, bunda dan sahabat yang sampai sekarang belum bisa membaca Al-Quran. Itu bagian dari kebodohan kita.
Mohon maaf ya ayah muda dan sahabat, ini harus benar-benar bisa mengoreksi kita. Bulan Ramadan ini bulan Al-Quran, tapi kemampuan membaca Al-Quran kita tidak meningkat juga, padahal usia kita makin berkurang, rizki makin ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak kok, minimal rizki usia, ayo, iya kan? Tapi kecerdasan kita, kemampuan kita memahami tentang kebenaran-kebenaran tidak kita tingkatkan. Kemana aja waktu yang Allah berikan untuk kita? Diisi apa saja? Belum lagi kalau yang sudah bisa baca, apakah bacaannya sudah makin bagus? Kalau bacaan sudah bagus dengan tajwidnya benar, apakah sudah meningkat pada menghafalkan Al-Qur'annya? Terus meningkatkan lagi. Bagaimana dengan pemahaman tentang Al-Qur'annya? Terus tanya lagi, bagaimana dengan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW? Sudah tahu? Sudah. Tahu hadisnya? Tahu kemudian apa istilahnya, makna hadisnya? Kita punya kitabnya, terus kita tanya-tanya tentang kebenaran-kebenaran dalam Islam. Kita bisa banyak tarik nafas, ayahanda muda dan sahabat ya. Habis kadang waktu kita untuk menonton hiburan bisa 2 jam. Tapi menyimak tausiah, menyimak kemudian nasihat-nasihat, menghadiri majlis taklim, itu masih terasa berat. Waspada ya. Beli tiket nonton di bioskop ya, atau teater atau 21 atau apalah, bahkan punya home theater di rumah, mahal harganya, bisa punya waktu dianggap penting, tapi menghadirkan ustadz di rumah, bahkan menyimak tausiah saja berat luar biasa. Bukan apa-apa nih ayahanda bunda dan sahabat. Di bulan Ramadan itu, yuk mari kita koreksi. Jangan-jangan ini adalah bagian dari kebodohan. Lalu kita nggak merasa sakit dengan kebodohan kita atas kebenaran itu. Na'udzubillah min dzalik. Di hari ke-7 bulan Ramadan ini, ayahanda bunda dan sahabat, sudah semestinya kita tidak hanya mampu menahan lapar, tidak bisa cukup itu, tidak hanya cukup itu, juga tidak hanya kita mampu ya menahan dahaga, tidak hanya itu, kita harus meningkatkan lagi, paling tidak mengoreksi, adakah tanda penyakit hati yang ketiga, bahwa kita tidak merasa sakit dengan kebodohan kita terhadap kebenaran yang ada. Nah, ini menjadi satu panduan buat kita. Karena ternyata apa? Kalau kita bodoh, maka itu akan menyumbat pintu ilmu secara keseluruhan. Mau baca malas, mau mengikuti majelis malas, ya kan? Mau menyimak, mendengar tentang nasihat-nasihat kebenaran juga malas, bahkan tidak punya waktu. Tapi untuk hawa nafsu begitu hebat. Maka ayahanda bunda dan sahabat, sudah waktunya ya kita terus memperbaiki diri. Setuju ya? Di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 9, Allah mengingatkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamuna innama yatadzakkaru ulul albab. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran. Tuh kan? Sindiran halus ya? Kalau kita membiarkan penyakit hati ini ada pada diri kita, kita tidak sakit dengan kebodohan kita atas kebenaran. Na'udzubillah min dzalik. Maka sudah saatnya di Ramadan, di hari ke-7 ini, kita tidak hanya ibadah kita tidak hanya bagus, tidak hanya makin mudah kita beribadah, tapi yuk kita tingkatkan dengan apa? Haus akan ilmu kebenaran tentang Al-Quran dan Al-Hadis, sehingga itu akan membuat kita semakin bahagia, semakin mendatangkan keselamatan
dunia dan akhirat kita. Semoga bermanfaat.